Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Mari kita buka pembelajaran pagi ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita membahas jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan-jaringan itu nanti akan membentuk organ. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan, menggambarkan organ-organ pada tumbuhan. Organ-organ pada tumbuhan itu meliputi akar, batang, daun, buah, bunga, biji, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang organ-organ pada tumbuhan satu per satu. Organ pada tumbuhan nanti yang kita bahas dari bawah, membahas akar, batang, buah, bunga, dan daun. Kita bahas yang pertama, organ akar. Organ akar itu tersusun dari beberapa jaringan. Yang pertama adalah epidermis, ini penampang melintang akar. Yang kedua korteks. Yang ketiga adalah endodermis. Yang keempat itu adalah stele atau silinder pusat. Nah, organ akar itu yang pertama tersusun oleh jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu terdiri dari satu lapis sel. Susunan selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang ketiga, dinding selnya ini tipis, mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar. Ini di akar ada rambut-rambut. Apa fungsi rambut-rambut akar? Fungsi rambut akar adalah untuk memperluas penyerapan. Lalu penyusun organ akar yang kedua adalah korteks. Ini korteks itu ini. Di bawah jaringan epidermis. Selnya tersusun tidak rapat sehingga masih banyak ruang-ruang antar sel. Di sini ada jaringan parenkim pada korteks. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan zat makanan. Pada jaringan korteks selnya dinding selnya tipis, mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar untuk memperluas penyerapan. Selanjutnya, jaringan penyusun organ akar yang ketiga adalah endodermis. Ini jaringan endodermis. Ini merupakan pemisah antara korteks di sini dan silinder pusat. Hanya ada satu lapis sel dan tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Dinding selnya sini mengalami penebalan. Kalau mengalami penebalan disebut pita Kaspari. Ada dinding sel yang tidak mengalami penebalan, sel peresap, yang memungkinkan air dapat masuk. Selanjutnya, jaringan penyusun organ akar yang keempat adalah stele atau silinder pusat. Stele silinder pusat itu ada perisikel, ada jaringan pengangkut, silem, dan floem. Nah, sekarang kita bahas perisikel. Ini perisikel. Apa itu jaringan perisikel? Jaringan perisikel itu lapisan terluar dari silinder pusat. Lalu di dalamnya ada floem, ada silem, itu berkas pengangkut. Apa fungsi silem? Fungsi silem mengangkut air, itu pembuluh kayu, mengangkut air dari akar ke daun. Kalau floem fungsinya pembuluh tapis, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini itu jaringan penyusun organ akar. Selanjutnya,
Organ yang kedua adalah organ batang. Ini. Yang kedua adalah organ batang. Organ batang ini terdiri dari beberapa jaringan. Ini kita ya. Maaf. Ini tadi apa yang menjadi perbedaan akar dikotil dan akar monokotil ini, maaf. Akar dikotil itu contohnya tumbuhan lombok, tulang daunnya menyirip. Itu akarnya adalah tunggang. Di mana akarnya itu akan tumbuh terus. Akar utamanya tumbuh terus. Kalau akar monokotil, akarnya serabut. Di mana akarnya akan mati, lalu dari pangkal batang muncul banyak akar. Akarnya serabut. Itu perbedaan akar dikotil dan monokotil. Tanaman monokotil contohnya jagung. Biasanya tulang daunnya sejajar. Batangnya beruas. Nah, organ selanjutnya pada tumbuhan itu organ batang. Jaringan penyusunnya meliputi ini yang pertama adalah jaringan epidermis. Selanjutnya yang kedua jaringan korteks. Nah, selanjutnya di sini ini ya, dari perisikkel, xilem floem sampai di dalam ini itu adalah stele atau silinder pusat. Nah, kita bahas satu persatu. Jaringan penyusun organ batang yang pertama epidermis ini. Epidermis ini tersusun dari selapis sel. Tanpa ruang antar sel, tidak ada ruang kosong. Dinding sel pada sel-sel ini mengalami penebalan dari zat kitin. Biasanya kalau sudah tua, maka di jaringan epidermis ada namanya kambium gabus. Lalu jaringan penyusun organ batang yang kedua adalah korteks. Ini korteks di sini. Itu mengandung zat amilum. Jaringan korteks itu tersusun dari sel parenkim, sel dasar, kolenkim dan serenkim, itu jaringan penguat. Jaringan penyusun organ batang yang ketiga adalah stele atau selindir pusat. Itu terdiri dari perisikkel yang bersifat merismatik, artinya bisa membelah. Ada juga sel parenkimnya dan berkas pengangkut. Ini ya, sel parenkim itu ini adalah empulur, ini isinya sel parenkim. Dan berkas pengangkut silem sini. Apa itu fungsi silem? Itu pembuluh kayu mengangkut air dari akar ke daun. Lalu ada floem, fungsinya untuk apa? Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, apa perbedaan batang dikotil? Batang dikotil tadi contohnya lombok, monokotil, jagung. Batang dikotil berkas pengangkutnya kolateral terbuka. Kalau monokotil berkas pengangkutnya kolateral tertutup. Apa perbedaannya? Kalau berkas pengangkut kolateral terbuka antara silem dan floem ini ada namanya kambium. Tapi kalau pada berkas pengangkut kolateral tertutup antara silem dan floem tidak ada kambiumnya karena silem dan floem itu tersebar, tidak seperti pada berkas pengangkut kolateral terbuka. Silemnya di dalam, floemnya ada di luar. Nah, di dalam jaringan batang tanaman dikotil itu ada dua macam kambium. Ada kambium vaskuler, ada kambium intervaskuler. Nah, ini kambium vaskuler. Apa itu kambium vaskuler? Terdapat di antara silem dan floem. Kalau ke arah luar itu membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk silem sekunder. Sehingga di dalam kambium vaskuler itu biasanya
akan membentuk yang namanya lingkaran tahun seperti ini. Ini karena adanya kerja kambium intervaskuler. Lalu kambium intervaskuler ini, kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkut. Ini dua berkas pengangkut, Di tengahnya ada kambium intervaskuler. Fungsinya untuk apa? Untuk membentuk jari-jari empulur. Ini adalah empulur. Nah, ini adalah jari-jari empulur. Nah, ini empulurnya, ini jari-jari empulur dari parenkim. Selanjutnya, organ yang ketiga yang ada pada tumbuhan adalah daun. Bagian daun itu ada klorofilnya. Daun itu ada 3 bagian. Ada pelepah daun, ada tangkai daun, dan ada helaian daun. Nah, di dalam daun ini ada jaringan-jaringannya. Jaringan-jaringannya apa saja? Yang pertama, ini jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ada jaringan palisade dan jaringan spons. Ini jaringan mesofil. Lalu ada berkas pengangkutnya. Berkas pengangkutnya meliputi xilem dan floem. Sekarang kita bahas satu persatu. Jaringan yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis hanya terdiri dari 1 lapis sel. Ini jaringan epidermis ini hanya terdiri dari 1 lapis sel. Yang kedua, dinding selnya mengalami penebalan. Yang ketiga, pada epidermis itu ada yang namanya stomata. Ini stomata. Fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran udara. Ada trikomata untuk mengurangi penguapan. Ada sel kipas. Fungsinya untuk apa? Untuk menggulung daun untuk mengurangi penguapan. Karena ketika musim kemarau, maka transpirasi penguapan air harus dikurangi. Nah, ini jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu ada jaringan epidermis atas, ada jaringan epidermis bawah. Yang bawah lebih tebal daripada yang atas. Dan di tengah-tengahnya ada jaringan mesofil yang ada terdiri dari 2, parenkim palisade dan parenkim spons, atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan mesofil. Ini jaringan mesofil. Nah, di jaringan mesofil itu terletak di antara epidermis bawah, di epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya, di jaringan ini, parenkim palisade sama parenkim sekom, itu ada klorofilnya. Mengandung klorofil. Fungsinya untuk apa klorofil? Klorofil itu untuk fotosintesis, menghasilkan makanan. Pada jaringan parenkim palisade, sel-selnya rapat. Selanjutnya jaringan pengangkut yang kedua itu adalah xilem dan floem. Ini jaringan xilem, ada floem. Apa fungsi tadi jaringan xilem? Mengangkut air dari akar ke daun. Kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu jaringan xilem
Roam itu juga ada di tulang daun, ada juga di tangkai daun. Nah, sebagai penutup, nanti untuk organ bunga, buah kita bahas pembahasan yang akan datang. Sebagai penutup, pesan saya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapat. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar di Mankotan Blitar. Insya Allah kamu mendapatkan setimpal akan kesungguhan kamu. Ingat, sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.